الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya apa yang kita miliki semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini merupakan nasihat daripada kaum Qarun kepadanya, di mana Qarun ini merupakan umat Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta kepadanya dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa pembendaharannya itu atau tempat penyimpanan hartanya itu kunci-kuncinya harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Ini menunjukkan betapa besar, betapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Qarun ini berbeda dengan orang-orang kaya pada umumnya. Umumnya orang-orang kaya itu kalau dia misalnya memiliki tempat penyimpanan harta taruhlah brankas, maka pada umumnya itu orang-orang menyembunyikan kuncinya. Nah, berbeda dengan Qarun itu dia ingin menunjukkan hartanya, maka dia menunjukkan kuncinya kepada orang lain. Dia ingin menyombongkan diri dan ingin tampil berbeda daripada orang-orang kaya yang ada pada zamannya. Maka apa nasihat yang diberikan kaum Qarun kepadanya? Sebagaimana yang telah saya bacakan di dalam ayat tadi, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan hendaklah engkau mencari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadamu, ad-darul akhirah, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hendaknya kita menggunakan dari semua apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, baik itu kehidupan, baik itu harta kekayaan, jabatan, adalah semuanya dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Karena begitulah kita orang-orang yang beriman, kita berkeyakinan bahwa setelah kematian nanti akan ada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka dia tidak percaya yang demikian. Dia hanya berkeyakinan bahwa setelah meninggal maka selesailah daripada urusan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya? Apakah mungkin orang-orang itu, manusia itu melupakan bagiannya di dunia, sementara kita menyaksikan bahwa sebagian besar umat manusia itu berlebihan terhadap kecintaannya kepada dunia. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ayat ini adalah bagaimana seharusnya kita bersikap terkait dengan dunia itu, bahwa seharusnya kita selalu mendahulukan akan kepentingan akhirat dibandingkan dengan kepentingan dunia. Jangan sampai bagian kita di dunia itu melebihi daripada kepentingan daripada akhirat tersebut.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa ahsin kama ahsanallahu alaik. Berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Kita semua dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya upaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekuatan, menganugerahkan kepada kita kecerdasan, sehingga kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan harta, dan kita bisa mendapatkan jabatan. Maka atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, maka hendaknya kita berbuat baik juga kepada orang lain. Jangan sampai seperti Qarun, di mana sebelum dia menjadi kaya itu dia adalah orang yang miskin juga. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadanya, dia tidak mengakui akan harta itu adalah pemberian Allah. Dia mengatakan bahwa qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan harta itu karena ilmu yang ia miliki. Kemudian yang terakhir, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Karena bagaimana bentuk kerusakan di bumi yang diperbuat oleh orang-orang yang Allah berikan kepada mereka harta? Jadi ketika mereka tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, atau harta yang mereka miliki itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menginfakkannya, tidak mengeluarkan sedekah, maka akan memberikan kemudaratan kepada orang lain. Karena kita ketahui di kehidupan dunia ini bukan hanya ada orang kaya saja, tapi ada juga orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Orang-orang fakir dan miskin ini, kalau mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, maka jika dia tidak memiliki iman yang kuat, maka dia akan berpikirnya itu berpikiran yang pendek. Dia akan melakukan segala macam cara, apakah halal maupun haram, untuk menghilangkan daripada rasa lapar yang dia alami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Pemirsa yang budiman, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwa ayat ini sesungguhnya merupakan nasihat kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya berupa kelebihan harta, agar jangan sampai dia memanfaatkan hartanya hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang dua hal kepada kita terkait dengan harta yang kita miliki. Dari mana kita dapatkan dan bagaimana cara kita membelanjakan daripada harta tersebut. Jika kita tidak membelanjakan harta kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, tidak mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tentu menghadapi hari hisab yang berat. Namun jika kita berinfak kepada Allah, kita menginfakkan harta kita, kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan rasa aman nanti di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala malam dan siang hari, kemudian terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Di hari kiamat nanti semua orang akan ketakutan karena mereka melihat daripada betapa dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan orang-orang juga bersedih karena mereka menyesali terhadap perbuatan mereka di dunia. Tapi bagi orang yang berinfak, bagi orang yang mengeluarkan hak-hak orang lain yang ada pada hartanya, maka insya Allah dia tidak takut dan dia tidak bersedih hati, dan insya Allah akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan bulan suci Ramadan,
Maka inilah momentum bagi kita untuk kita mengeluarkan infak-infak dan sedekah terbaik yang kita dari harta yang kita miliki. Maka semoga apa yang kita keluarkan kemudian menjadi pembebas bagi kita dari api neraka di hari kiamat nanti, dan semoga apa yang telah kita keluarkan tersebut kemudian menjadi bekal kita pada hari kiamat nanti, di hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Barangkali demikian, aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.